Zuma, Zulkifli M. Abbas, tapi saya lebih suka nyapanya Abbas gitu, biar dia ingat rasisnya dia gitu ya. Saya pasti ya masuk Islam jika Allah Subhanahu wa taala bisa membuat kursi dan titik-titik, dan saya menantang seluruh muslim di dunia ini ya, kalau memang bisa membantu membuktikan Allahnya untuk ya seperti yang dikatakan dalam Al-Qur'an itu. Ya, saya hanya menuntut pembuktian, karena tanpa pembuktian maka saya tidak bisa percaya gitu loh. Ya, saya tidak bisa percaya. Jadi kalau saudara pengen saya percaya, bahkan saya bisa jauh lebih militan ya daripada Yahya Waloni ya di dalam berdakwah. Jadi saudara boleh mengajak semua ya doktor profesor dari muslim itu untuk membuktikan ini. Allahnya Abbas bisa buat kursi berdasarkan logika dan bahasanya Abbas itu sendiri. Ya, nanti kita lihat Allah Subhanahu wa taala lawan manusia. Ya, karena dia kan ngenyek tuh soal Yesus yang nete itu kan, versus manusia tukang kayu saja. Ya, apakah Allah Subhanahu wa taala itu bisa gitu loh. Ya, apakah bisa sih buat kursi dan titik-titik itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah cuplikan video yang berasal dari channelnya Kristen ya, yang mana orang ini yaitu mengomentari perihal perdebatan antara Ustadz Zuma dengan pendeta MYM yang berlangsung beberapa waktu yang lalu ya, bahkan sudah ada beberapa kali. Nah, di sini dia mencoba membela pendeta MYM, dan itu sangat wajar ya, karena dia seiman aslinya atau satu sama keyakinan dengan pendeta MYM. Nah, yang paling menarik kemudian adalah ketika orang ini mencoba menantang ya, terutama Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebuah pembuktian bahwa Tuhan tersebut maha kuasa ya, maha segalanya. Dan kemudian juga tantangan ini dia tujukan kepada umat muslim di seluruh dunia, terkhusus para doktor dan profesor muslim ya. Namun justru tantangan yang dibuat oleh orang ini terhadap kita umat muslim dan kepada Allah Subhanahu wa taala itu justru menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat bodoh atau memiliki IQ yang sangat rendah sekali ya. Karena dia di sini ingin Allah Subhanahu wa taala membuktikan bisa membuat sebuah kursi. Nah, seperti itulah kira-kira tantangan yang coba disampaikan oleh orang ini ya. Dan tentunya ini sangat lucu bagi kita sebagai manusia yang dituntut menggunakan akal pikiran yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin dan seluas-luasnya. Nah, mengenai tantangannya tersebut, nanti saya akan membuktikan bahwa itu adalah suatu kebodohan dan bahkan bisa disebut
idiot ya. Di akhir video nanti saya akan membuktikan hal tersebut sebelum dia melontarkan ini kepada kita umat muslim tentunya. Nah, bagaimana selengkapnya video yang coba disampaikan oleh orang ini terhadap Tuhan kita dan juga terhadap kita sebagai umat muslim, kita akan dengarkan terlebih dahulu, dan setelah itu baru kita akan memberikan jawaban sekaligus membuktikan bahwa apa yang dipertanyakannya tersebut adalah suatu kebodohan untuk dirinya sendiri. Oke, kita simak saja bagaimana videonya. Kali ini saya mau menanggapi perdebatan tadi malam ya antara pendeta MYM dan juga Abbas ya. Jadi orang seringkali menyapa dia Zuma, Zulkifli M. Abbas, tapi saya lebih suka nyapanya Abbas gitu, biar dia ingat rasisnya dia gitu ya. Iya, ya, saya juga ini juga tuh pengen ngingetin dia dulu. Dulu seingat saya dia bisa menyelesaikan satu soal dari saya tuh dalam waktu 1 menit ya. Tapi seingat saya ini udah mau 2 tahun ya kagak diselesai-selesaiin sama dia. Ya padahal dia bilangnya 1 menit loh. Karena Abbas berkali-kali menghujat ya, kemudian sambil tertawa cengengesan ya. Tapi dia tidak merasa dan dia sepuas-puasnya melampiaskan hawa nafsunya menghujat itu. Dan teman kita, teman Kristen itu ada rasa marah, dia bergetar ya ketika dia masuk ke ruangan itu dan menyampaikan penghujatan dari Abbas ini ya. Tapi saudara-saudara, memang kita nggak bisa tentu berhenti pada kemarahan itu ya. Beberapa poin sudah ditanyakan oleh teman kita ini, tapi saya ingin membahas lebih dalam lagi karena saya mendengar menonton debat itu, saya pikir apa yang dikatakan oleh pendeta MYM itu sudah jelas ya, penjelasannya itu sudah clear banget begitu loh ya, tetapi apa yang clear itu malah dienyek ya, diketawain dengan cengengesan begitu. Nah, saya akan tunjukkan di sini ya, kita dengan pelan-pelan kita ingin tunjukkan di mana sebetulnya titik butanya si Abbas ini sehingga dia tidak sadar ya, tidak bisa melihat kebenaran apa yang sudah disampaikan oleh pendeta MYM itu. Ya, kita langsung mulai saja. Kalau di thumbnail itu saudara-saudara sudah membaca ya judulnya ini, saya pasti ya masuk Islam. Ini bukan clickbait saudara-saudara, ini dari hati saya yang paling dalam ya, dengan tekad yang sangat sungguh-sungguh ya, taruhannya ini mati ya saudara-saudara ya. Jadi saya pasti masuk Islam. Bahkan di dalam deskripsi video saya menjelaskan bahwa bukan hanya saya ya, tapi saya siap sedia ya membuat hitam di atas putih ya. Saya akan mengajak seluruh keturunan saya ya, untuk masuk Islam ya, dengan sebuah kepastian kebenaran dulu ya. Ya, nggak mungkin saya masuk Islam kalau tidak benar kan? Jadi harus dibuktikan dulu oleh Islam itu sendiri ya, khususnya oleh Al-Qur'an ya. Dengan logika dan bahasa Abbas itu gitu ya. Jika Allah Subhanahu wa taala bisa membuat kursi dan titik-titik, nanti saya jelasin titik-titiknya ya. Ya. Itu saya dan seluruh keturunan saya itu pasti 100% masuk Islam. Pasti ya. Jadi tidak main-main.
dan saya menantang seluruh muslim di dunia ini, ya, kalau memang bisa membantu membuktikan Allahnya untuk ya seperti yang dikatakan dalam Al-Quran itu. Ya, saya hanya menuntut pembuktian, karena tanpa pembuktian maka saya tidak bisa percaya gitu loh. Ya, saya tidak bisa percaya. Jadi kalau saudara pengen saya percaya, bahkan saya bisa jauh lebih militan ya daripada Yahya Waloni ya di dalam berdakwah. Nah, jadi saudara boleh mengajak semua ya doktor profesor dari muslim itu untuk membuktikan ini. Ingat sekali lagi, saya dan seluruh keturunan saya ya pasti masuk Islam jika Allah Subhanahu wa taala, ya, Allahnya Abbas bisa buat kursi. Ya, ini pertanyaan serius saudara-saudara, karena ini berdasarkan logika dan bahasanya Abbas itu sendiri. Ya, saya hanya menalar logika dan bahasanya, ya, dan akhirnya ada konsekuensi seperti ini. Ya, nanti kita lihat Allah Subhanahu wa taala lawan manusia, ya, karena dia kan ngenyek tuh ya, soal Yesus yang nete itu kan. Dia ketawa-ketawa begitu, ya. Ya, kita lihat Allah Subhanahu wa taala versus manusia, Yesus tukang kayu. Jadi nggak perlu kita berbicara soal Yesus, wah Allah begini begitu, ya. Coba kita lihat versus manusia tukang kayu saja, ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu bisa gitu loh? Ya, apakah bisa sih buat kursi dan titik-titik itu? Kita pengen tahu ya, kalau saudara hadir di sini boleh juga tuh ditulis tuh ya, siapa yang menang menurut saudara, Allah Subhanahu wa taala atau Yesus manusia tukang kayu, ya. Oke, kita lanjutkan saja. Ya. Ya, ini videonya Pendeta MYM ya sama Abbas di sini. Zulkifli M. Abbas ya, Abbas di sini. Oke, ada 2 poin yang saya mau bicarakan. Satu, menunjukkan duinatur atau induabus naturis Yesus ya, yang adalah 100% sungguh Allah dan 100% sungguh manusia, atau disingkat Allah dan manusia. Sebagai kekuatan komunikasi cinta kasih Allah kepada manusia. Ya. Jadi pada natur Allah dan manusia Yesus, natur manusianya itu bukanlah kelemahan, tetapi justru itu kekuatan, saudara-saudara. Ya, nah natur manusia ini kan yang dienyek-enyek mulu tuh sama Abbas ini, ya. Nah, Allah Kristen adalah Allah dan titik-titik. Ya, jadi bukan Allah doang gitu ya, Allah dan titik-titik. Kemudian, ya, poin atau soal kedua, itu yang mau dibicarakan adalah belajar dari logika atau bahasa Abbas yang berkaitan dengan nete itu, ya, dan menarik konsekuensinya pada pertanyaan, apakah Allah Subhanahu wa taala bisa buat kursi? Nggak usah kursi-kursi yang gaming gitu, nggak usah ya, kursi-kursi yang nanti saya tunjukin, kursi yang sangat sederhana. Ya, bahkan saya yang bukan tukang kayu aja bisa. Ya, kasih waktu 1 minggu atau 10 hari, saya bisa buat kursi itu. Ya. Nah, ya, jadi kita akan menarik konsekuensinya pada pertanyaan apakah Allah Subhanahu wa taala bisa buat kursi, karena ini berkaitan dengan Maha Kuasa, dan menuliskan nama Chinese saya ya pada kursi itu. Jadi kalau sampai bisa buat kursi dan menuliskan nama Chinese saya, kan dia Allah Maha Tahu katanya. Iya kan? Allah Maha Tahu, mosok nama saya Chinese saja nggak bisa tahu. Harusnya tahu dong. Ya, terus tulis di kursi itu. Ya, nanti saya sediain nih. Atau bolehlah ngambil salah satu papan di sini. Ya, papan rumah saya kan banyak di sini nih. Papan tuh. Ya, di sini banyak nih papan nih. Ya, ambil aja salah satunya.
Ya, nanti potong-potong sendiri, nah nanti jadiin tuh kursi, ya. Oke, dua hal itu yang akan kita buat. Ini serius, saudara-saudara. Ya, pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa buat kursi dan menuliskan nama Chinese saya? Ya, kita hanya ingin memakai logika dan bahasanya Abbas sendiri, ya. Oke, soal nomor 1 ya, Duinatur Yesus, ya. Karena saudara perlu tahu bahwa cara berpikir Islam itu adalah ngeblok, ya. Jadi terkotak-kotak gitu loh. Ada kotak A, ada kotak B, ada kotak Allah, ada kotak manusia. Jadi tidak mungkin ya ada suatu jembatan Allah menjadi manusia. Itu tidak mungkin. Nah, ini Allah dan, ya, ini sangat penting sekali, ya. Dan di sini itu sudah dijelaskan berkali-kali sama pendeta MYM, ya, bahwa yang dimaksud dan di situ itu tidak tercampur, tidak saling tukar, ya kan? Dalam pengertian tidak berubah. Apa artinya tidak berubah? Ketika berinkarnasi, Allah dalam pengertian Allah anak, ya, Sang Logos itu adalah tetap Allah. Tetapi ketika berinkarnasi, ya, naturnya bertambah, ya, menjadi bertambah, ya, plus manusia. Jadi Allah dan manusia. Dan, nah, jadi kita tuh harus tahu tuh dan di situ, ya. Kemudian dan ini juga bermakna tidak terbagi, tidak terpisahkan di situ. Dan memang yang mau dinyatakan di dalam dan di situ adalah misteri yang yang dinyatakan secukupnya. Misteri yang dinyatakan secukupnya gitu. Maksudnya dengan dinyatakan itu, kita sebagai manusia bisa nalar dengan akal sehat dan mengiyakan, ya, mengamini, ya, bahwa yang didengar ya, apa yang dikatakan Allah itu cukup, ya, bagi kita untuk menalar, dan itu cukup, ya, untuk keselamatan kita. Ya, jadi Allah itu, ya, tidak semuanya dibuka begitu, ya, kita tidak mampu nanti menampungnya, ya. Jadi dinyatakan secukupnya saja, ya. Kalau saudara memahami begini, misalkan tidak terpisah atau satu tapi tidak tercampur, gimana sih saudara membayangkannya? Ya, natur Allah itu, ya, natur Allah dan manusia itu satu tapi tidak nyampur gitu loh. Ya, satu tapi tidak nyampur. Jadi kalau ada ilustrasi sampo lah, kopi lah, 3 in 1 dan lain sebagainya, itu karena tidak memahami. Ya, tidak memahami doktrin Kristen itu. Memang benar pendeta MYM itu mengatakan bahwa si Abbas ini tidak ngerti doktrin Kristen, terus dia karang-karang cerita sendiri, terus karangan dia sikat sendiri, seakan-akan orang Kristen memahami itu. Tidak. Ya, jadi betul-betul berkali-kali, ya. Makanya saya salut juga sama pendeta MYM, sampai capek dia tuh ngomongnya, ya kan? Karena sudah dijelaskan, nggak ngerti-ngerti itu Abbas itu, nggak ngerti-ngerti gitu. Kemudian yang bertanya dari pihak Muslim itu juga tidak mengerti, ya, bahwa dengan kata dan itu, ya, memang misteri yang dinyatakan secukupnya. Ya, jadi bukan berarti wah pengen diceritakan semuanya, ya, bayinya ngapain, ya kan, terus nanti umur 8 tahun ngapain, nanti umur 17 tahun pacaran apa kagak lain. Waduh, kagak penting itu untuk keselamatan kita. Ya. Kita kan mau selamat kan. Ya, apa penting sih itu? Nah, kayak begitu yang nggak penting malah diurusin, ya. Yang penting yang nanti akan saya ceritakan ini malah tidak mau didengar, ya, makanya salah melulu, ya. Makanya kalau pendeta MYM ngatain berapa puluh kali itu, ya mungkin wajar juga kali, ya. Wajar juga, habis dodol banget begitu dikatain mulu, nggak ngerti-ngerti juga gitu, malah ngenyek, ya, malah ngenyek gitu. Nah, Abbas sebagai perwakilan Muslim itu hanya mampu berpikir atau, ya, karena cara berpikir Islam itu adalah cara berpikir yang ngeblok, ya.
di dalam kotak-kotak. Nah, tetapi tidak bisa berpikir dan, dalam pola pikir dan. Inilah titik buta ya Muslim di seluruh dunia ya. Jadi mereka berpikirnya ya Allah di dalam satu kotak ya. Kemudian ada kotak yang lain yang terpisah begitu. Nah, ini manusia. Coba saudara perhatikan, ini kotak ya. Oke, kotak satu ya, ada Allah di sini. Kemudian ada kotak dua. Nah, antara kotak satu ya Allah ini dengan kotak dua manusia ini itu tidak ada jembatan. Ya, pilihannya atau Allah atau manusia. Jadi kalau kita bilang begini, Yesus manusia. Nah, bukan Allah kan? Katanya gitu. Saudara bisa lihat itu ya. Jadi kalau Yesus itu manusia, nah itu berarti bukan Tuhan, katanya. Ya, karena tidak ada di dalam cara berpikir Muslim yang terkotak-kotak ini, itu cara berpikir jembatan, melintasi. Ya, itu tidak ada kemungkinan itu. Jadi tidak ada kemungkinan Allah menjadi manusia, ya. Nah, sehingga ketika pendeta MYM berkata Allah dan manusia, begitu ya, itu Abbas itu selalu memahami. Yang didengar di telinganya Abbas ketika pendeta MYM itu berkata Allah dan manusia, Yesus adalah Allah dan manusia, sungguh-sungguh Allah dan manusia, ya, dan kami menyembah itu gitu loh. Maka yang didengar sama Abbas apa? Tuh kan menyembah manusia katanya. Nah, saudara bisa nangkep nggak itu? Bisa nangkep kan? Karena itu titik buta, ya. Jadi ini ada suatu kotak yang tidak terjembatani dan itu menjadi titik buta yang dia tidak bisa melihat, nggak bisa melihat. Jadi dijelaskan ya Allah dan selalu yang hanya dia dengar adalah manusia. Makanya, aduh, kita, ya saya sih ketawa ya hiburan ya itu ya. Kemarin debatnya itu ya. Jadi selalu begini terus. Ya, dan apa yang dipikirkan oleh Abbas ini di dalam kekristenan itu disebut aliran sesat ebionisme. Itu perlu tahu. Ya, makanya kalau seandainya Anda tahu mengapa banyak sekali aliran sesat yang dijadikan argumentasi ya bagi Muslim. Lalu aliran teolog-teolog sesat dijadikan argumentasi oleh Muslim. Jadi yang dipakai itu adalah aliran-aliran sesat Kristen dipakai oleh Muslim untuk menghantam Kristen. Tapi orang Kristen ngelihatnya yaitu aliran sesat. Kamu pakai aliran sesat. Ya. Jadi setelah kita tahu itu, jadi kita mengerti ya kenapa pendeta MYM berkali-kali ya ngatain siapa nih Abbas ini, karena memang dia nggak ngerti-ngerti mulu gimana, ya jengkel banget tuh kayaknya tuh, ya kita semua mungkin banyak juga yang jengkel nih orang kagak ngerti-ngerti diomongin. Oke, soal nomor 2 ya, belajar logika bahasanya Abbas. Ya. Di sini saya buat logika sederhana di sini dan juga bahasa konkretnya si Abbas ini ya. Yesus adalah manusia saja. Ya, semua manusia sewaktu bayi ya netek. Ya, ini asumsi Abbas ya. Lalu ya Yesus netek dong. Ya kan? Nah, orang Kristen tuh menyembah manusia, menyembah bayi yang netek itu. Ketawalah dia cengengesan, hehehe, katanya. Kan begitu kan? Ya kan? Oke. Soal Yesus netek itu tidak ada dalam Alkitab. Ya, tapi dia pasti nanya dong. Tapi logis kan namanya lu bilang 100% manusia, mosok nggak netek. Tapi itu tidak tertulis di dalam Alkitab. Ya, tidak tertulis artinya Allah mewahyukan, menyatakan dirinya itu tidak penting. Ya,
nete itu tidak penting di dalam kerangka keselamatan itu. Ya kalau penting ya diceritain juga gitu. Tapi kita bisa berlogika, bisa. Kan dia kan manusia, bayi, mosok sih kagak nete. Ya udah gitu semakin vulgar lagi kalau muslim yang lain, oh kan keluar dari kemaluan. Wah, jadinya urusannya Tuhan dan kemaluan gitu ya urusannya ya. Karena mereka blank spot ya. Ada titik buta, mereka nggak bisa memahami dan itu tuh nggak bisa. Tapi oke lah ya, kita coba pakai logika si Abbas ini ya, tidak ada dalam Alkitab tapi logis ya kan. Ini kita cuma pengen melihat bahwa Yesus itu ya logis kalau kita pahami dia itu anak tukang kayu dan juga jadi tukang kayu dan pasti bisa ya pasti bisa buat kursi yang sederhana kayak begini nih misalkan kursinya. Mana itu? Waduh panjang banget. Ya kursi kayak beginilah ya. Nah kita lihat dulu di atasnya sebentar. Ya. Jadi ya, kalau ini di Alkitab jelas ada ya, Yesus anak tukang kayu ya, Matius 13 ayat 55. Yesus itu tadi anak tukang kayu. Nah, Yesus tukang kayu juga ada di Markus 6 ayat 3. Ya. Sekalipun Yesus bisa membuat kursi tidak ada dalam Alkitab, tapi logis dong. Dia anak yang baik, ya kan? Disuruh sama orang tuanya ya pasti mau rajin membantu orang tuanya, dari kecil ngebantu sampai gede, jago dia, makanya dia juga jadi tukang kayu, jago dia, kan begitu kan? Nah, di sini ada sebuah artikel di internet, saudara bisa baca di sini seorang tukang kayu perlu tahu ya karakteristik kayu yang ia kerjakan. Ia memilih kayu dari pohon yang tumbuh di daerah sekitar seperti cemara, macam-macam tuh ya. Namun tukang kayu di abad pertama tidak bisa pergi ke tempat penjualan penjualan kayu, gergajian atau toko bahan bangunan lalu memilih kayu yang sudah dipotong-potong itu kan nggak bisa. Ya, pada abad pertama itu tukang kayu itu kebiasaannya ya pergi ke hutan, memilih pohon yang cocok ya, menebangnya, kemudian mengangkut batang kayu ke tempat kerjanya lah, bengkel pekerjaannya gitu. Ya. Apa aja yang bisa dibuat sama tukang kayu ya macam-macam. Dia bisa membangun rumah ya, memotong kasau untuk atap, membuat tangga ya, mengerjakan pintu, jendela serta rangka untuk dinding. Ya. Tukang kayu juga membuat perabot ya. Ini pada abad pertama ya, saudara-saudara, tukang kayu abad pertama ya. Ya, jadi yang dibuat banyak tuh, lemari, laci, rak pintu ya. Ada bangku, nah ada kursi juga, ya itu hal yang biasa bagi tukang kayu. Logis nggak? Logis, sekalipun tidak ada dalam Alkitab loh ini, tapi logis loh, Yesus pasti bisa ya buat kursi ya, sepasti Yesus netek menurut logikanya Abbas. Ya, jadi kita sama-sama pasti nih, Yesus pasti bisa buat ini ya, bahkan bukan hanya kursi, macam-macam bisa tuh, meja bisa ya kan. Wah, mungkin kayak Jokowi kali ya bikin mebel juga bisa kali itu. Iya macam-macam ya, mau gerobak kayu kayak atau apa macam-macam. Oke. Ya berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tentu saya nggak bisa ngomongin yang tidak ada, ya. Nanti saya dianggap menghina, menghujat, ya kan? Makanya saya ambillah yang ada aja. Nanti kalau nggak ada saya dibilang menghujat, ya. Tapi logikanya sama. Kita akan memakai logika dan bahasa neteknya Abbas, ya kan? Mungkin Abbas suka nete kali ya. Mungkin perlu dia dibuka ininya, maskernya. Karena kalau orang nete kan kelihatan bibirnya gitu loh, ya bibirnya itu gimana tuh? Jangan-jangan bibirnya selevel sama Nandar gitu kan? Ya satu komunitas dia gitu kan, ya siapa tahu gitu suka netek, jadi dia yang terpikirkan adalah urusan netek menetek gitu. Ya kalau manusia doang sih mungkin nggak nape ya. Ya tapi kalau menyembah bayi yang netek kan itu kan penghujatan ya kan. Nah, oke. Nah sekarang ada dalam Al-Quran, Allah ya maha mengetahui lagi maha kuasa. Ini saya nggak bohong-bohongan ini. Ya memang ada loh di dalam Al-Quran ya.
banyak kayaknya itu gampang sekali tuh di Google saya cari tuh Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa tuh banyak itu saudara-saudara. Tapi kita akan munculkan pertanyaan logis yang harusnya bisa dijawab dengan kepastian, sepasti bayi netek, ya harus bisa dijawab dengan kepastian. Ya, ini kan bahasa konkret neteknya Abbas yang kita aplikasikan ke dalam kursi. Ya, jadi urusan netek kita aplikasikan dalam kursi. Jangan dalam alat kelamin, nanti dia ini marah gitu kan. Kursi aja deh, kursi ya. Ntar gue alat kelamin, ntar gue dipenggal lagi halal darahnya, ya kan? Repot gue. Ya. Nah, sekarang ini di dalam sebuah artikel di Google, gampang saudara cari di sini, ditulis oleh Ustadz Komar, ya. Ini gelar-gelarnya nih ya. Oke. Ya, di sini dijelaskan sih ya bagaimana sifat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini, ya, ada Qadir, Al-Qadir dan Al-Mutakir, ya. Oke. Di sini ayat-ayatnya gampang banget di sini saudara mau bacanya. Ya. Jadi saudara kalau sekarang nggak perlu ngapalin huruf ini lagi. Kita ngikutin aja ajarannya Ustadz Kainama, ya. Kan gampang, dia kerjaannya cuma tinggal ini aja, disortir, terus masukin ke Google Translate gitu. Jadi dia urusannya ya, Ustadz Kainama thank you ya. Ini metode yang canggih sekali ya. Ya, jadi kalau saudara ya kalau cuma mau baca doang nggak perlulah kita belajar gitu. Tuh copy paste aja ini bisa kita. Ya, tinggal copy paste masukinlah ke Google Translate. Lengkaplah kita tinggal klik ya kan suaranya diklik bisa. Saudara tahu kan maksud saya kan? Kalau saudara di Google Translate, saudara kalau mau dengar suaranya tinggal diklik doang. Ya, icon mic-nya itu kedengaranlah kita suaranya. Ya. Nah, di situ di surat-suratnya saudara bisa lihat bahwa Allah itu ya berkuasa, yang berkuasa, ya. Terus di sini di Fatir 44 nih Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Wah, pokoknya banyak sekali. Intinya adalah ini dasar yang kitab suci banget. Begitu kan? Kitab suci banget, tidak mengada-ngada gini. Ya. Nah, ya, kalau Yesus netek tuh tulisannya tidak ada. Padahal dia yang selalu nuntut loh. Ayo buktikan. Tulisannya tuh harus ada. Ya, kalau Yesus tuh pernah berkata, ya, akulah Tuhan, sembahlah aku. Nah, sekarang coba buktikan. Di mana Yesus berkata, aku sudah netek. Coba buktikan. Aduh, Bas. Nggak bertobat lu ya dari berapa tahun yang lalu ya. Oke, nah itu kita udah tahu ya, ada dalam Al-Quran ya. Pertanyaan logisnya, kalau Maha Kuasa, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuat kursi? Kita ulang dari yang poin pertama tadi ya. Kalau Maha Tahu, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu Chinese name saya dan menuliskannya di kursi? Jadi kalau udah buat nih kursi, ya kan? Ini banyak kok. Ya, ambil aja salah satu kursi kayunya, ya, bikin kursinya kayak begini, lalu tulislah di situ nama Chinese name saya. Kan Allah Maha Tahu, nggak cuma tahu bahasa Arab kan? Allah Maha Tahu kan? Nah, tulis di situ. Baik, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan ya bagaimana kebodohan orang ini yang mencoba menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kita sebagai umat muslim untuk melakukan sebuah pembuktian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut memang Maha Kuasa ya. Nah, di sini kita akan langsung saja menunjukkan bagaimana kebodohan orang ini terhadap tantangan yang barusan yang sudah kita dengar ya. Nah, tadi dia
mengatakan dia akan masuk agama Islam, bahkan seluruh keluarganya akan masuk Islam jika Allah Subhanahu wa taala bisa membuktikan membuat sebuah kursi, ya, seperti halnya yang dia contohkan bahwa Yesus sebagai tukang kayu itu mampu membuat sebuah kursi, ya. Dan di sini karena dia menganggap Yesus adalah Tuhan, jadi artinya Tuhannya mampu membuat kursi. Nah, kemudian bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah mampu seperti apa yang dilakukan oleh Yesus? Nah, seperti itu kira-kira tantangan yang coba dibuat oleh orang ini, ya. Nah, sekarang kita sebagai umat muslim sudah sangat paham apa yang diutarakannya tersebut adalah suatu kebodohan, karena Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala sudah sangat jelas di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang zatnya sendiri, ya. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah itu mencipta kamu, artinya Allah mencipta kita, dan Allah juga mencipta segala perbuatan kita, ya, manusia, termasuk gerak hati serta pikiran kita. Wa ma yasha'una illa ayyasha Allah. Artinya Allah juga menggerakkan hati serta pikiran manusia apa yang menjadi keinginan manusia yang ingin dilakukan atau diperbuat. Jadi jelas dasarnya, ya, itu kenapa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjawab segala tantangan orang ini. Nah, kemudian sebelum kita menjawab atau membuktikan tantangannya tersebut, orang ini pun harus bisa membuktikannya terlebih dahulu, yaitu tentang ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, yaitu manusia, ya. Berarti orang ini sendiri adalah manusia, dan tentunya harus bisa dia buktikan sebelum menentang kemahakuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi seperti ini, saudara-saudaraku semua, kita adalah atau dia adalah manusia yang mempunyai tubuh jasad, ya, dengan lengkap segala onderdilnya yang ada di dalam tubuhnya, dan juga dibekali roh dan juga akal pikiran, ya. Nah, kemudian yang harus dia jawab terlebih dahulu adalah ketika dia mengetahui satu jenis benda yang mungkin semua manusia sepakat, ya. Satu contoh adalah kursi yang coba dikatakannya tadi, maka kita semua dan dia juga sepakat bahwa itu adalah kursi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah dari mana dia mengetahui itu adalah kursi? Dan pasti jawabannya berdasarkan akal dia atau otak dia, ya. Nah, kemudian keberadaan otak ini di mana adanya, dan dia mungkin masih bisa untuk menjawab, ya, bahwa posisi otak manusia yang digunakan untuk berpikir adalah di kepala. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, dari mana otak dia mengetahui bahwa benda tersebut atau kursi itu adalah kursi? Nah, tentu dia akan menjawab, dan pastinya kita semua juga sepakat mengatakan bahwa yang memberitahu kita akal pikiran kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, silakan buktikan keberadaan akal itu, dan seperti apa bentuknya, dan di mana posisi akal tersebut, dan siapa yang memberitahu akal tersebut bahwa benda yang sama-sama kita lihat tersebut adalah kursi. Nah, kalau orang ini mampu untuk menjawab pertanyaan terakhir ini, maka barulah bisa dia menantang Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai umat muslim
semuanya yang mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha kuasa, yang bisa segala-galanya dan berkuasa atas segala apa yang ada di alam semesta ini. Nah, jadi itulah tantangan kita sebagai umat muslim yang mungkin saya mewakili dari saudara-saudaraku semua untuk orang yang tadi ya mencoba menentang Allah Subhanahu wa taala dan kita sebagai umat muslim untuk sebuah pertanyaan yang sangat konyol yang dia tuntut harus bisa dibuktikan. Nah, sekarang tidak usah dia bawa-bawa terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala. Silakan buktikan terlebih dahulu apa yang ada pada dirinya sendiri, yaitu berupa akal yang sudah saya coba urai tadi ya, bahwa kita mengetahui segala sesuatunya itu berasal dari akal pikiran kita. Nah, sekarang buktikan seperti apa wujud atau bentuk dari akal tersebut, dan kemudian siapa yang mengasih tahu akal tersebut bahwa apa yang dilihat itu adalah suatu benda yang namanya kursi. Nah, kemudian yang kedua, masalah dia yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan, dan kita sebagai umat muslim meyakini Yesus adalah manusia. Kemudian dia adalah tukang kayu dan mampu untuk membuat sebuah kursi ya. Nah, ini lagi-lagi membuktikan ya bahwa memang Allah Subhanahu wa taala lah yang pencipta alam semesta dengan segala isinya ya. Itu berdasarkan ayat yang sudah saya bacakan di awal, wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah mencipta kita manusia dan Allah juga mencipta perbuatan-perbuatan kita manusia. Nah, jelas di sini membuktikan Yesus adalah manusia, dan kemudian Yesus adalah tukang kayu, kemudian dia membuat sebuah kursi, dan artinya apa yang dilakukan oleh Yesus juga atas dasar dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itulah cara Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemahakuasaannya ya, berdasarkan ayat tadi, yaitu melalui Yesus yang seorang manusia yang bisa bekerja, yang bisa membuat sesuatu, dan itu diawali dari otak, kemudian diawali dari akal pikirannya, yang kemudian diimplementasikan di dalam sebuah karya membuat sebuah kursi. Nah, sangat jelas di sini bahwa pembuktian bahwa Yesus tersebut adalah manusia, dan kemudian membuktikan kebenaran ayat suci Al-Quran tentang Allah itu sendiri, menjelaskan tentang zatnya sendiri ya. Nah, kemudian kalau orang ini masih memaksakan untuk Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau membuat sebuah kursi harus terbukti sesuai keinginannya, maka dia pun harus menjawab tantangan kita sebagai umat muslim. Silakan buktikan bahwa akal pikiran dia membuat sebuah kursi ya, bukan tangannya, bukan kakinya, artinya yang tidak melibatkan seluruh anggota tubuh atau organ tubuh, tetapi murni menggunakan akal pikiran tersebut. Silahkan buktikan Anda membuat sebuah kursi ya, baru nanti Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kemahakuasaannya kepada Anda. Jadi seperti itulah saudaraku semuanya, sangat jelas bagi kita ya bagaimana rendahnya pemahaman dari saudara-saudara Kristen ini, dan bagaimana mereka mencoba mengkritik tentang Allah dan juga ajaran Islam ya. Dan kita tentunya sebagai umat muslim semakin paham bahwa cara berpikir mereka melupakan sesuatu yang sangat mendasar ya, yaitu yang harus dimiliki oleh manusia, yaitu pantas atau tidak pantas. Artinya harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kalau kita analogikan seperti contoh ya,
bunga atau pot bunga yang seharusnya itu berada atau dijadikan sebagai hiasan di atas meja misalkan ya. Nah, bagaimana jadinya kalau sayur kangkung yang kemudian kita kemas di dalam pot, kita taruh di atas meja, apakah ini boleh? Tentu saja boleh ya. Tetapi pertanyaannya, apakah itu pantas dijadikan hiasan? Tentunya tidak pantas dan tidak cocok. Maka disitulah sebenarnya kelemahan orang-orang ini ya, karena tidak mempunyai hal-hal seperti itu, sehingga mereka mencampur adukkan kemahakuasaan Allah yang harus dibuktikan sesuai kehendak dan keinginan mereka. Tentu saja tidak seperti demikian, tetapi itu melalui proses seperti halnya Yesus yang dianggapnya sebagai Tuhan adalah notabene manusia, kemudian dia menjadi seorang tukang, kemudian keluar imajinasi atau ide di dalam pikirannya, maka dia kemudian mengimplementasikan dengan membuat sebuah kursi dengan kayu, kemudian merakitnya sedemikian rupa. Nah, seperti itulah proses pembuktian bahwa Allah SWT tersebut mampu dan berkuasa atas segala sesuatunya ya, berdasarkan ayat yang sudah kita bacakan di awal, bahwa Tuhan mencipta kita manusia sekaligus juga mencipta perbuatan kita semuanya. Apapun yang kita lakukan itu adalah ciptaan dari Allah SWT. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini semakin membuat kita semua semakin cerdas ya, dan insya Allah kita akan selalu dijauhkan dari hal-hal yang dapat merusak akidah kita sebagai umat muslim. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.